berkati diriku dengan kamu. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat bertemu kembali dengan sekolah minggu GKJ Bandung. Hai, bagaimana kabarnya adik-adik? Semuanya pasti selalu sehat ya. Seminggu ini semuanya diberkati Tuhan, semuanya bergembira, semuanya merasa diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana adik-adik semuanya? Nah, Mas Salam ingat 2 minggu yang lalu adik-adik kan ada menjawab kuis ya. Siapa yang bisa menjawab kuisnya? Oh, hebat. Semuanya bisa menjawab kuis ya. Hebat adik-adik. Pinter-pinter semua ya. Bagus. Nah, sekarang kita akan memulai kebaktian pada minggu hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu kepada kami semua. Pada minggu ini kami boleh bersama-sama berkumpul dalam kebaktian Sekolah Minggu GKJ Bandung. Kami berterima kasih ya Tuhan kalau Tuhan sudah memimpin kami selama seminggu ini di dalam kesehatan, kekuatan, dan pertolongan yang dari Tuhan sendiri. Kami berterima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami kembali. Kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berterima kasih atas pertolongan dan penyertaan Tuhan untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan juga. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sekarang masih sekolah minggunya online ya. Kita belum bisa berkumpul di gereja karena masih ada penyakit COVID-19 yang masih merajalela. Kita berdoa mudah-mudahan penyakit ini bisa segera hilang ya, dan kita bisa sekolah minggu bersama-sama kembali di gedung gereja. Nah, sebelum kita akan melanjutkan ibadah kita akan melanjutkan dengan ujian selanjutnya. Nah adik-adik, mari kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik udah tahu kan ya lagu Bapak Abraham. Nah, pasti yakin Mas Salam. Adik-adik udah tahu pasti. Baik, adik-adik tahu kan gerakannya juga kan? Nah, mari kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, satu anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, satu anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, satu anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, satu anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, satu anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Nah, adik-adik kan udah duduk nih, sudah siap kan ya? Kalian pasti sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk bersama-sama kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, tolonglah ya Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, akan dibawakan oleh Mbak Devi. Silakan Mbak Devi. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak mau ngajak kita semua untuk sejenak merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Bukalah hati, telinga, dan juga pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami semua sebagai anak-anak-Mu yang baik, sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau ngajak kita semua untuk belajar tentang satu orang tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Kakak percaya adik-adik pasti udah pernah dengar nama tokoh ini yang disebut sebagai bapaknya orang-orang beriman. Pasti adik-adik udah tahu nih. Kita hari ini mau belajar tentang Bapak Abraham. Dan kita hari ini akan bersama-sama membaca dari Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai dengan ayat 19. Nah, tapi hari ini kita akan melihat sebuah film supaya kita bisa lebih mengerti kira-kira situasi yang terjadi pada saat itu kayak gimana ya? Abraham itu kayak apa ya? Terus anaknya Abraham yang namanya Ishak itu kayak gimana ya? Yuk adik-adik kita lihat filmnya sama-sama. Zaman dahulu kala di tanah Kanaan hiduplah seorang pria yang baik yang bernama Abraham. Abraham adalah orang yang penting karena Tuhan Allah meminta keluarganya untuk ikut dalam penyelamatan dunia ini. Tuhan Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Perjanjian ini sangat istimewa karena Tuhan Allah berkata bahwa keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan. Apakah kita bisa menghitungnya? Abraham menjawab, "Aku tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi aku yakin Tuhan Allah pasti tahu." Tuhan Allah berkata, "Maka sebanyak itulah keturunanmu nanti." Keluarga Abraham sangat terkejut mendengarkan berita ini. Mereka sangat senang, tetapi juga bingung bagaimana untuk mendapatkan keturunan karena Sarah sudah tidak bisa melahirkan dan juga Abraham sudah terlalu tua. Tetapi Abraham dan Sarah percaya pada janji Tuhan. 10 tahun kemudian, Abraham dan Sarah memiliki seorang anak satu-satunya yang sangat mereka kasihi. Anak itu diberi nama Ishak. Ishak menjadi bukti betapa besar kasih Tuhan kepada Abraham. Tetapi kemudian Tuhan Allah meminta Abraham untuk menunjukkan kasih-Nya kepada Tuhan. Kalau masyarakat pada saat itu biasa mempersembahkan kambing atau domba untuk dipersembahkan di dalam perapian kepada Tuhan, pada saat itu Tuhan Allah meminta Abraham untuk memberikan Ishak, anak satu-satunya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Abraham sangat terkejut. Ia sangat sedih. Bagaimana bisa aku membunuh anak satu-satunya yang sangat aku kasihi? Tuhan mengatakan bahwa keturunanku akan sebanyak bintang di langit. Tetapi bagaimana caranya kalau keturunan satu-satunya yang aku punya
aku persembahkan kepada Tuhan." Kemudian Abraham dan juga Ishak berangkat selama 3 hari ke Gunung Moria. Mereka berpamitan dengan Sarah untuk memberikan korban persembahan. Tetapi dalam perjalanan, Ishak menyadari bahwa ada sesuatu yang belum ada, yaitu korban persembahannya. Kemudian Ishak berkata, "Ayah, di mana korban persembahan itu?" Tapi Abraham menjawab, "Tenanglah anakku, Tuhan akan menyediakan korban itu untuk kita." Kemudian Ishak pun membantu Abraham untuk menyediakan altar bagi korban persembahan itu. Kemudian Abraham pun dengan penuh kesedihan dan air mata menjelaskan bahwa Tuhan Allah meminta Ishak untuk menjadi korban persembahan. Abraham sangat sedih ketika menjelaskan itu. Walaupun Ishak tidak sepenuhnya mengerti, tetapi dia sangat percaya pada ayahnya. Kasih Abraham kepada Allah lebih besar daripada kasihnya kepada anak satu-satunya. Sehingga ia pun rela mempersembahkan anak satu-satunya kepada Tuhan. Ia mengikat putranya yang sangat berharga itu dan membaringkannya di altar yang baru saja mereka bangun. Dan ketika dengan penuh gemetar Abraham membawa pisaunya untuk membunuh Ishak, untuk terakhir kalinya Abraham memandang Ishak dan berkata, "Aku sangat mencintaimu, Nak." Ia tidak sampai hati untuk mempersembahkan anak satu-satunya, tetapi ia taat kepada Tuhan. Dan tiba-tiba Abraham mendengar sebuah suara yang berkata, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham pun berterima kasih kepada Tuhan dan memeluk anak satu-satunya yang sangat dia kasihi itu. Dengan penuh air mata di wajahnya, ia mengucap syukur kepada Tuhan karena ternyata Tuhan baik sekali pada Abraham dan juga Ishak. Lalu Ishak pun memberitahu bahwa sesuai dengan kata-kata ayahnya tadi, Tuhan Allah telah menyediakan korban persembahan untuk mereka. Kemudian mereka pun pulang ke rumah dengan bahagia. Mereka berpelukan di sepanjang jalan. Abraham dan Ishak sangat bersyukur karena ternyata Tuhan ingin Ishak hidup untuk melanjutkan keturunan Abraham. Nah, adik-adik, itu tadi film tentang kehidupan Bapak Abraham beserta dengan anaknya Ishak. Abraham yang disebut sebagai bapaknya orang-orang beriman ternyata juga mengalami ujian oleh Tuhan Allah. Hari ini kita belajar bahwa Bapak Abraham menghadapi 3 ujian. Yang pertama, ujian kasih. Ketika Bapak Abraham dijanjikan oleh Tuhan akan memiliki keturunan yang sangat banyak seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, tapi kemudian Ishak diminta lagi oleh Tuhan Allah, itu sebenarnya Tuhan Allah hendak menguji apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan Allah daripada Ishak, anak satu-satunya yang baru saja diberikan oleh Tuhan Allah. Kemudian yang kedua, Abraham juga mengalami ujian iman. Ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya, apakah Abraham mau taat begitu saja? Atau Abraham meminta kepada Tuhan, "Aduh, jangan ya Tuhan, Ishak ini kan anakku satu-satunya. Kalau nanti diambil, bagaimana? Siapa yang akan meneruskan keturunanku?" Tapi Abraham tidak berkata demikian.
Abraham tetap mematuhi perintah Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita belajar dari Bapak Abraham yang mengalami ujian ketaatan. Ketika Tuhan Allah menyuruh Bapak Abraham untuk mempersembahkan anaknya, pagi-pagi benar Abraham membawa anaknya ke Gunung Moria. Itu adalah bukti bahwa Bapak Abraham itu taat sekali kepada Tuhan Allah. Tapi kenapa ya adik-adik? Kok Tuhan Allah meminta Abraham untuk menyerahkan Ishak, anak satu-satunya, untuk menjadi korban persembahan? Yuk kita baca lagi di dalam ayat 12 dan ayat 15 sampai dengan ayat 18. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Untuk kedua kalinya, berseluruh malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Ternyata dari ujian yang Tuhan Allah berikan ini, Tuhan Allah ingin melihat apakah Bapak Abraham itu masih taat setelah diberikan anak oleh Tuhan Allah. Nah adik-adik, pertanyaannya kakak sekarang, apa bedanya ujian dengan cobaan? Jawabannya gampang adik-adik. Kalau cobaan itu datangnya dari iblis. Tapi kalau ujian memang datangnya dari Tuhan. Supaya kita tetap setia, tetap taat, tetap patuh pada Tuhan Allah. Nah contohnya gini, mama papa lagi pergi, tapi adik sakit. Jadi kalian diminta untuk tetap di rumah jagain adik sampai mama papa pulang. Nah tapi ternyata siang itu teman-teman sekolah pada mau ngajakin main sepak bola di lapangan. Nah adik-adik mau gimana ayo? Nah satu contoh lagi, adik-adik berangkat ke sekolah minggu diberi uang persembahan dari orang tua 10.000, lalu uang jajannya 5.000. Nah adik-adik mau tetap memberi persembahan 10.000 lalu jajan 5.000, atau mau jajan 15.000 gak usah kasih persembahan, kan mama papa gak tahu? Atau mau ditukar, yang buat jajan 10.000, yang buat persembahan 5.000 aja, udah cukup persembahan 5.000. Enggak ya adik-adik, kalau kita belajar dari Bapak Abraham yang memberikan yang paling baik buat Tuhan Allah, kita juga kayak gitu. Kalau mama papa minta kita tetap ada di rumah menjaga adik, ya lakukan itu sebagai wujud kita memberi yang terbaik buat Tuhan, buat mama sama papa juga. Terus kalau kita dikasih uang 10.000 buat persembahan dan 5.000 buat jajan, ya udah kita tetap persembahan 10.000 dan jajan 5.000. Syukur-syukur lagi kalau 5.000 yang tadinya buat jajan terus kita masukin ke kantong persembahan. Itu namanya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Tentu Tuhan Yesus senang dengan perbuatan anak-anak yang baik. Nah adik-adik, seperti Bapak Abraham yang memberikan apapun yang dia miliki
untuk memuliakan Tuhan, untuk dipersembahkan kembali kepada Tuhan, begitu juga dengan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun yang kita punya di dunia ini, semuanya harus kembali lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Kan apapun yang kita punya di dunia ini, kalau kita punya uang, kita punya mama, papa, adik, kita bisa sekolah, kita punya HP, kita bisa main PS, dan apapun yang kita punya di dunia ini yang lain, itu semua kan dari Tuhan. Karena itu, apapun yang kita punya, kalau Tuhan minta, kita memberi yang terbaik untuk memuliakan namanya. Amin. Yuk kita bersatu lagi dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami terima hari ini. Tuhan mengajarkan kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa memberikan persembahan yang terbaik. Apapun yang kami miliki di dunia ini, hidup kami, keluarga kami, uang kami, hal apapun yang kami punya, kami kembalikan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, hari ini Thea sama papanya mau bawain persembahan pujian buat kita semua. Adik-adik ikut nyanyi juga ya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, lagu pujian yang bagus ya. Terima kasih Tea atas lagu pujiannya. Nah, mari sekarang kita akhiri ibadah kita hari Minggu ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat siang Bapa, kembali anakmu menghadap hadiratmu pada siang hari ini. Terima kasih atas berkat yang Engkau berikan sehingga kami bisa mengikuti ibadah di hari Minggu ini dengan online di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami akan kembali melakukan aktivitas kami akan kembali melakukan kehidupan kami. Kiranya firman yang sudah kami dengar tadi bisa melekat dalam hati kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun dan bimbing anakmu ini ya Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.